dan kita harus menepati. Konsekuensi dari ucapan itu adalah mengimani, meneruskan dengan langkah-langkah nyata yang semestinya harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalah artinya kata cinta kepada istri kita kalau perbuatan itu tidak menunjukkan rasa kasih sayang. Apalah artinya kita ini mengikrarkan bahwa saya adalah kader Muhammadiyah, kader pemuda, tapi buat apa ketika ada kegiatan pemuda kita lari dan tidak nampak di permukaan. Buat apa kita ini cinta sama amal usaha di Persyarikatan Muhammadiyah, tapi ketika identitas kaum yang di bawah Muhammadiyah senantiasa harus nampak ke Muhammadiyahnya, sementara kita di belakang layar tidak mengibarkan bendera-bendera Muhammadiyah. Itu sama. Kalau pimpinan melihat kita dengan fakta seperti itu, langsung aja kebakaran jenggot, telinga juga mengembang, mengkerutkan kening, ya marah di hadapan kita. Begitu halnya dengan kalau kita sudah mengucapkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, misalnya, pun juga sama, harus ada konsekuensi yang bisa terlihat. Jadi fakta-fakta harus jelas. Kalau kita sudah mengucapkan salam dan sholawat, berarti langkah-langkah kita itu kita usahakan supaya ada sinkronisasi realitas dengan apa yang kita ucapkan, dan moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik dalam kehidupan bagaimana Rasulullah menata akidah para sahabat, umatnya, bagaimana Rasul mengajarkan ubudiyah, bagaimana Rasulullah itu meninggalkan akhlak dan lain sebagainya. Sehingga kalau konsep dasar ini kita pahami secara baik, insya Allah perjalanan dalam membangun peradaban umat ini bisa kita lakukan dengan gembira. Tapi kalau sudah tidak, ya sudah akan tersiap-siap. Makanya harus dibangun secara bersama, bersinergi antara satu dengan yang lain. Rekan-rekan rahimakumullah, malam hari ini ada dua yang saya siapkan. Yang satu adalah At-Taubah 81 sampai 89. Ya, pengen saya hanya buka, baca, kemudian kita ngaji, kajian. Tapi sebelum masuk ke situ ada beberapa catatan yang ya terkait dengan terkait dengan ini diadakan atau diselenggarakannya kegiatan halal bihalal. Karena halal bihalal itu adalah proses yang terkait dari Ramadan, kemudian Syawal, maka tidak bisa lepas kita berbicara tentang Ramadan itu sendiri dan Syawal. Maka saya membuka di kajian ini mengawali dari sebuah konsep mendasar, dan ini semua harus memahami konsep-konsep ini. Hidup itu adalah pilihan. Dan tidak ada hidup yang tidak kita pilih menuju sukses. Tapi menuju kesuksesan itu harus kita sadari bahwa kesuksesan tidak bisa kita raih tanpa ada penderitaan. Sehingga hidup ini sebenarnya adalah kita memilih derita. Tapi kalau sudah kita hidup, kok milihnya nyaman, senang-senang, yakinlah bahwa kelak kita tidak akan menemukan kesuksesan. Ramadan merupakan bulan di mana Allah melatih kita untuk derita. Ngempet maem, gitu, ngempet ngombe, ngempet tutuk, tidak berkata-kata liar. Malam hari seharusnya nyaman, tidur, tapi dipaksakan dengan kultur, kita harus ngaji, pakai mic lagi, pagi hari jam 3:30 harus bangun, jam 4 lebih sekian itu harus selesai makan, kemudian salam. Kita pun juga harus diam, tidak lagi beraktivitas kecuali kita paksakan untuk berangkat ke masjid. Ini karena kita sudah biasa, jadi nggak derita. Tapi kalau yang belum, wah itu paksaan betul. Terus terang kalau puasa Ramadan saya pribadi itu adalah ibadah yang saya anggap paling berat. Berbeda dengan antum itu yang bawaan wajahnya sudah beraura positif dan menggembirakan. Jadi kalau puasa Ramadan enteng-enteng aja. Antum sudah biasa puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, puasa Daud. Sementara saya ini masih harus berjuang dengan sekeras mungkin. Sehingga ketika menghadapi Ramadan itu psikis saya sudah luar biasa. Saya seperti perang dengan diri saya sendiri. Alhamdulillah Ramadan tahun ini
lancar dan sukses. Berarti saya siap untuk menderita saat itu. Sehingga tugas-tugas dimanapun walaupun gerimis-gerimis pakai jas hujan gitu ya, alhamdulillah masih tak nyanyi. Meskipun kadang-kadang tarikan nafsu itu ada, sama seperti antum. Ya kadang-kadang keset, males, kadang-kadang pertimbangan macam-macam gitu. Dan saya kira dimanapun sama. Nggak peduli mereka yang jenggoten, yang comprangan atau apapun semuanya sama. Rintangan, hambatan itu mesti ada. Ya. Jangan dikira. Nah, ketika kita sudah menikmati itu, maka situasi itu kita berada pada level yang di mata Allah, insya Allah ya. Secara fisik loh ya, sukses. Tapi kalau nilai pahala kan yang mengetahui Allah. Keikhlasan juga yang bisa membaca adalah Allah. Bukan kita aja kadang-kadang raba-raba itu. Kayak Furqani menyang takwa ini tidak semata-mata karena ikhlas, murni tulus karena Allah, mungkin karena jadwal, karena nggak enak sama satu karena apalah macam-macam. Kan nggak ngerti. Apalagi ketika saat kita jadi imam itu, kemudian kultum itu ya berketamu. Kayak kelak di hadapan Allah digulung-gulung itu pahalanya. Siapa Furqani tiba-tiba dilemparkan catatannya. Terus jebule ning rokok, naudzubillah min dzalik ya. Harapannya tidak begitu. Jadi bicara tentang kehidupan ini adalah kita harus menyiapkan diri kita untuk berada pada tingkat derita. Siapapun dan dimanapun, kalau kita tidak menyiapkan diri siap dengan menahan derita ini, yakinlah. Sama seperti nasihat beberapa pakar ya, untuk mengantarkan anak-anak remaja kita itu menuju tingkat kesuksesan di masa depan. Maka peribahasa mesti keluar. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit, ya betul ya, berenang-renang ketepian, sakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Nah, di dunia itu kalau sudah tidak milih seperti yang dipilih Rasulullah, maka peradaban umat itu pasti akan hancur. Yakin. Dalam urusan kehidupan yang gemerlap ini, kalau sudah pimpinan umat, ketika di tangannya adalah misalkan tahta, jabatan, digenggam betul sampai dimasukkan hati. Sementara jangan kiri umpamanya kebalik ya, ini derita lah. Ini nggak ada apa-apa kecuali ilmu, perjuangan tangan kanan. Ini harta benda, tahta wanita. Dipegang, dimasukkan hati, maka ini yang akan menghancurkan kehidupan. Dan rata-rata kita memilih itu. PKU, Muhammadiyah sekarang, itu berada di genggaman kita. Dan rata-rata ini dimasukkan ke dalam jiwa. Maka kalau ini nanti hancur, gak mungkin kita akan berada untuk membangun kembali Muhammadiyah. Susah. Mesti kita lari, nyari pekerjaan dan tempat lain. Saya yakin begitu. Sama di mana begitu. Apalagi kalau sekiranya kita sudah berada di amal usaha yang lama-kelamaan ini tidak malah berkembang, tumbuh yang rendah. Pendapatan yang dulu 2,5 juta berubah menjadi 1,5 juta. Khususnya kalau akhirnya ayo bareng-bareng eksodus cari tempat yang mungkin dari sisi pendapatannya ditarik, diajak-ajak untuk mengembangkan aum kes atau aum pendidikan yang sedang melorot itu jarang yang siap. Ya, padahal kalau misalkan kita lihat di mana-mana itu, kalau sudah mulai dari perjalanan merintis, kemudian ini sudah mulai tumbuh, ini kan menikmati. Enggak, ya susah kalau sudah saat level menikmati, tiba-tiba terus menikmati ke atas itu susah. Kadang-kadang kalau sudah menikmati itu lupa. Di mana-mana dan siapapun begitu. Kita selaku bapak aja juga sama gitu. Dan kita selaku pejuang di persyarikatan pun juga sama. Mentang-mentang wis paling senior, kemudian wis akeh sing nom, itu alasannya wis ben nom wae. Akhirnya sing tua-tua ki marahi, keset gitu. Akhirnya itu tadi sih merasa nikmati, wis mulai serang sana, serang sini. Akhirnya ya sudah, kalau sudah posisi menikmati itu siap-siap aja. Nanti pada putaran berikutnya dia akan ke bawah. Tapi kalau dalam pilihan hidup kita berada di ngerintis terus nih, terus saja ngerintis, tidak pernah kita ngerasa di level menikmati. Maka insya Allah hasil perjuangan kita itu tetap berada pada kebaikan dan kesuksesan. Jangan sampai kita biarkan putaran bumi itu tiba-tiba turun ke bawah. Itu kan sunnatullah, iya. Tapi peradaban Islam saat itu bisa ratusan tahun. Karena apa? Sadar posisinya senantiasa selalu merintis ini. Dinamika peradaban selalu dibuat. Tidak tenang, tidak santai. Ya ketika zaman siapa itu setelah Abbasiyah, ya sudah.
keluarga di anu segala macam, ini sudah maut. Naudzubillah ya teman-teman.